Selamat malam Sobat Retail dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Di kesempatan yang baik ini izinkan saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, pada kesempatan yang baik ini, pada malam hari ini saya kembali berbagi tentang, tentu saja tidak jauh dari bisnis retail. Nah, mungkin Anda semua sering mendengar atau pernahlah paling tidak mendengar istilah bisnis retail itu adalah bisnis yang detail, atau istilah bahasa Inggrisnya retail business is detail business. Memang tidak keliru pendapat seperti itu, karena memang sangat detail bisnis retail ini jika kita harus menggelutinya secara serius. Yang pertama yang harus diingat adalah bagaimanapun juga ini adalah bisnis yang ada konsekuensi untung dan rugi. Itu tentang hal pertama yang harus kita ingat dan kita terima juga sebagai konsekuensinya ke depan. Jika kita mulai bisnis ini, ada potensi untung atau rugi sebaliknya. Poin utamanya bagi kita yang harus kita ingat dan kita uji setiap saat di lapangan adalah bagaimana orang menjadi membeli di toko kita dan bagaimana kita menjual. Kedua hal ini yang harus selalu kita temukan korelasinya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah tentu kenali konsumen Anda. Apa saja yang harus Anda kenali dari konsumen? Pertama, perilakunya. Kedua, daya belinya. Yang ketiga juga kebiasaan mereka berbelanja pada jam-jam berapa dan sebagainya, termasuk gaya hidupnya. Ya. Fokus penjual dalam hal ini kita harus fokus pada anatomi konsumen kita tersebut, pada baik itu perilakunya, daya belinya, cara belanja dan sebagainya. Ini yang akan menjadi fokus kita dalam mengetahui detailnya bisnis retail. Retail adalah bisnis yang melayani konsumen langsung. Ini yang utama. Ya. Jadi artinya yang kita layani ini adalah pemakai atau konsumen langsung. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi kita harus betul-betul berlomba-lomba untuk bisa mendatangkan konsumen sebanyak-banyaknya dan bagaimana mereka setelah datang membeli sebesar-besarnya juga. Jadi setelah kita mendetailkan bagaimana cara mendatangkan mereka sebanyak-banyaknya, kita juga akan mendetailkan bagaimana mereka membeli sebesar-besarnya di toko kita. Kalau perlu pulang dompetnya kosong, seperti itu. Sebagai contoh, misalnya satu hari kita melayani 100 konsumen atau 100 truk. Sebulan berarti sekitar 3.000 struk. Setahun sekitar 36.000 struk atau 36.000 konsumen. Nah, artinya kita harus mendetailkan dari 36.000 perilaku manusia, perilaku masyarakat yang setiap hari berbelanja di tempat kita. Inilah yang disebut detail. Sebagai contoh satu saja, mendetailkan tentang barang persediaan, ya, atau persediaan barang dan kontribusinya dalam menghasilkan uang. Dalam salah satu sesi pendampingan saya, ya, saya membongkar data sebagai contoh begini. Dari sekitar 5.000 item yang ada, kita harus detailkan 5.000 item ini yang menghasilkan uang itu berapa ribu item dan yang tidak menghasilkan uang berapa ribu item. Sebagai contoh, 5.000 item ini menghasilkan omset sebulan 500 juta. Dalam menghasilkan uang ini, misalnya ada sekitar 2.500 item atau 2.000 item malah yang menghasilkan uang 400 juta. Artinya hanya sekitar 100 juta rupiah yang dihasilkan oleh sekitar 3.000 item lainnya.
Nah, ini akan kita detailkan lagi lebih ke dalam. Bagaimana nilai stok dari 3.000 item yang hanya menghasilkan uang sedikit ini? Kita akan breakdown lagi. Seperti itu terus. Nah, jangan-jangan dari 3.000 item ini yang hanya menghasilkan 100 juta sebulan, jangan-jangan yang 80 juta itu hanya dihasilkan oleh 1.000 item. Artinya ada 2.000 item lagi atau 2.000 SKU yang hanya menghasilkan sangat sedikit atau sekitar 20 juta. Jadi dari 3.000 item ini ternyata hanya 1.000 item yang menghasilkan 100 juta sisanya. Artinya ada 2.000 item yang tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Pernahkah Anda mendetailkan tentang persediaan barang Anda seperti ini? Karena hal-hal kecil inilah yang seringkali membebani retail lokal, membebani biaya-biaya yang ada di kita. Tanpa sadar seringkali, oh ini 2.000 item, ini sampah sebenarnya. Tapi karena kita tidak pernah mendetailkan, kita tidak pernah mengganti produk dan sebagainya, akhirnya kita ya hanya menunggu waktu barang ini betul-betul menjadi sampah dan kita akan dirugikan oleh beban stok seperti ini atau beban persediaan ini. Itulah salah satu contoh mendetailkan, padahal masih banyak sekali contoh-contoh mendetailkan segala hal dalam bidang retail. Ini baru dari segi persediaan, belum bagaimana menjual, bagaimana mencari omset lebih banyak, bagaimana membuat program promosi, dan promosi itu efektivitasnya seperti apa, produktif atau tidak buat meningkatkan omset penjualan. Belum lagi bagaimana menseleksi berbagai varian produk yang ada. Sebagai contoh tadi, 2.000 item yang tidak terjual sama sekali, ini adalah potensi untuk kita mereview, untuk membuangnya dan menggantikan dengan produk-produk baru. Dan produk-produk baru yang akan datang ini adalah potensi kita mendapatkan uang melalui listing fee dan sebagainya. Itulah kurang lebih Sobat Retail yang bisa saya bagikan mengenai retail business is detail business. Jadi intinya adalah menuntut kita untuk mau berpikir, menganalisis lebih dalam tentang apa yang ada di toko. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa tempat belajar terbaik bagi bisnis retail adalah toko. Jadi detailkan, pelajari dengan seksama toko Anda masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update informasi tentang bisnis retail dari saya. Saya Widi Nugraha dalam program The Change Corner.